Share kegiatan malam dengan segala inspirasinya, berbagi tips gimana caranya mengatur waktu untuk mengurus rumah walaupun kita bekerja di luar. Hai guys, ketemu lagi dengan aku yang bekerja dan berkarir di luar, yang memiliki satu istri dan satu anak, yang insya Allah mahir menjadi ART, bukan asisten rumah tangga melainkan ayah rumah tangga. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan malam. Ini sekitar Isya gitu ya. Selesai sholat Isya aku langsung mau bergerak karena udah beberapa hari kemarin aku tuh pengennya itu nutup di bagian pintu lemari ini guys, karena ini tuh transparan jadinya kurang enak dan berantakan kelihatannya. Makanya rencananya aku mau tutup aja pakai kertas kado ini yang sekiranya senada dengan warna lemarinya. Udah lama banget sih sebenarnya ini aku perhatikan dan pengen untuk ditutup gitu, tapi baru bisa aku kerjakannya itu sekarang. Emang kerja apaan sih Pak yang segitu-gitu aja baru bisa dikerjakannya sekarang, padahal kan cuman sepele aja. Sesibuk apakah? Sebenarnya sih nggak sibuk-sibuk amat ya, cuman pekerjaannya itu yang lebih padat, dituntut untuk bekerja dan dituntut harus melakukannya. Yang mulai dari pagi banget aku beberes rumah, nyapu-nyapu, sementara istri juga nyiapin sarapan, beberes dan sibuk di dapur, sibuk mandiin anak, nyiapin makanan anak, nyiapin baju dan sebagainya. Karena aku dan istri itu kalau udah jam pagi banget itu kita udah berangkat kerja keluar. Istriku sekitar jam 7 udah ke sekolah, sementara aku jam 8 udah harus di kantor. Sementara pulangnya istriku zuhur ya, dan akunya jam 5 itu baru keluar dari kantor. Sepulang dari kantor banyak banget aktivitasku juga ya. Kadang aku tuh ngurus dagangan, ngurus jualan, dan aku juga kebetulan tidak hanya bekerja di kantor tapi punya usaha yang lainnya juga. Nah setelah itu baru nyampe rumah itu sekitar udah mau maghrib gitu ya. Begitu sekiranya gambaran kecil aktivitasku dari pagi sampai sore ya. Itu dari pagi sampai sore ataupun petang. Gimana halnya dengan malam? Karena waktu malam salah satu waktu yang produktif untuk bekerja juga di rumah, di luar pekerjaan yang lainnya. Tapi sebelum aku ngejelasin gimana aku bekerja di waktu malam ini, kita kembali ke videonya dulu ya. Sekarang ini aku mau pasang kertas kado yang udah aku potong tadi, yang udah aku gunting. Tapi sebelumnya tadi itu kan aku ukur dulu sebelum aku gunting biar nggak mubazir kertasnya. Dan setelah itu aku bersihkan dulu kaca cermin lemarinya ini biar celing aja, biar nantinya pas dipasang itu biar tidak berdebu. Biar nanti lama kelamaan kalau berdebu itu kan bisa ada jamurannya gitu, nggak bagus banget. Ini terinspirasi dari lemari kakak ya, ada lemari yang transparan begitu dan itu dipakein kertas kado yang senada dengan warna lemarinya, itu bagus banget. Makanya ini aku juga mau pasang di lemari yang di rumah. Di lemari yang kakak dulu juga kebetulan aku yang pasang, dan itu juga atas inisiatif dan kreatifku dulu, karena bener-bener aku nggak suka ngeliat lemari yang berantakan isinya itu loh guys. Memang ada beberapa lemari yang cocok untuk kita biarkan lemarinya itu transparan, tetapi menurut aku ada beberapa lemari yang kelihatannya kok rame banget gitu ya kalau misalkan pintunya itu transparan, dan ada beberapa barang yang mungkin kurang bagus gitu ya, makanya kesan lemarinya itu jadi berantakan. Nah kalau ditutup pakai kertas kado yang senada dengan warna lemarinya, menurut aku tuh cakep banget, ada estetiknya gitu. Lemari jadi nggak terlihat rame dan lebih rapih aja gitu guys. Tuh kalian bisa perhatikan lumayan lebih rapi ya dibanding dengan yang sebelumnya. Oke lanjut guys, sekarang kita meninggalkan urusan per lemari-lemariannya ya. Ini aku lagi masuk ke dapur. Pas aku lagi masuk ke dapur nemu istri lagi bikin sambal ceker ini. Merupakan salah satu sambal favorit aku, makanya istri sering banget bikin sambal ceker ini guys. Bikin menu ini tuh sekitar jam Isya gitu ya, selesai Isya dah pokoknya. Pas tadi aku lagi ngerjainnya itu istriku juga udah potong-potong segala macamnya. Ini pas aku lagi masuk ke dapurnya itu udah dalam keadaan digoreng aja seperti ini. Lalu kemudian selesai membuat sambal cekernya ini juga kita buat tumis kangkung. Lah emang pada belum makan ya udah kita makan. Cuman kenapa harus buat di waktu jam segini? Ini adalah salah satu trik istriku menghemat waktu di pagi hari. Jadinya itu masak-masaknya itu dicicil di waktu malam hari juga guys. Jadi besoknya itu tinggal diangetin aja. Setelah matang semuanya sambal-sambalnya itu, ini istriku juga lagi mencicil-cicil membersihkan meja dapurnya. Karena kalau diandelin besok saja untuk dibersihkan, gimana waktunya itu banyak
sibuk di dapur ya. Sementara pagi-pagi Gibran juga harus mandi, Gibran juga harus diurus, siapin makanannya, siapin bajunya dan lain sebagainya, karena istriku juga harus pergi ke sekolah untuk ngajar. Pokoknya kita yang bekerja dan berkarir di luar, sepinter-pinter kita harus mengambil peran dan waktu kapan kita harus mengurus rumah. Terlebih kita sebagai pasutri, pasangan suami istri yang berkarir dan bekerja di luar, jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu untuk mengerjakan apapun hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Ngurusin urusan dapur, masak, ngurusin anak, ngurusin beres-beres dan lain sebagainya. Karena jujur kita tuh udah pada tahu semuanya ya, urusan rumah itu benar-benar urusan yang komplit banget, urusan yang banyak banget pekerjaan yang harus kita kerjakan. Nah sekarang kembali ke videonya ya. Saat ini istriku lagi membersihkan magicom ini. Tadinya kalian bisa perhatikan itu agak kotor gitu ya, tapi bukan berarti ini magicom gak pernah dibersihin sama sekali. Hampir tiap hari selalu dibersihkan. Tapi gak tahu kenapa yang namanya di desaku itu kayak musiman gitu lalatnya, jadi ditinggal dikit aja kayak suka berseliweran gitu. Tapi bukan berarti ini magicom belum pernah dibersihkan sama sekali, itu hampir tiap hari banget itu dibersihkan. Tapi mau gimana lagi ya, yang namanya kalau udah musimnya itu nggak bisa terhindarkan. Setiap kali mau masak, ini magicom juga menjadi rutinitas untuk dibersihkan. Nah sekarang giliran oil potnya ya dibersihkan karena sekarang mau refill minyak goreng guys. Tiap malam sebenarnya komplit banget aktivitasnya, karena kalau nggak dikerjakan malam itu bener-bener berantakan banget di pagi dan di siang harinya guys. Salah satu tips gimana caranya rumah tetap rapi dan nggak berantakan itu, kita harus mau nggak mau mengerjakannya itu di waktu malam. Kecuali di weekend ya, di hari libur kita punya banyak waktu di pagi dan di siang harinya. Makanya di videoku ini sering banget aku share kegiatan malam ya, dan kelihatan gambarnya juga agak kurang terang gitu, karena memang sering banget kita ngambil gambar dan aktivitas yang kita selalu share itu di waktu malam. Kalaupun ada beberapa aktivitas di video yang kita share di waktu siang hari itu karena memang di hari libur kita ambil videonya guys. Selain itu juga kita juga sering banget share kegiatan di waktu pagi, karena pagi juga salah satu waktu yang benar-benar produktif untuk kita ngurusin rumah. Ketika anak juga belum bangun, kita juga punya banyak waktu untuk mengerjakan rumah. Kita bisa berbagi antara suami dan istri sebelum kita berangkat kerjanya. Istri mengerjakan kerjaan di dapur, suami mengerjakan pekerjaan beberes di halaman dan lain sebagainya guys. Bisa dibayangkan gimana banyaknya kerjaan istri kalau kita hanya mengandalkan istri saja yang mengerjakannya tanpa kita ikut campur tangan guys. Terlebih istri misalkan bekerja di luar juga, terus kita membebankan lagi dengan pekerjaan rumah tanpa kita harus ikut campur dan turun tangan mengerjakannya, gimana sibuknya ya. Makanya tips dari aku dan istri agar rumah tetap rapi dan bersih, kita tinggalkan bekerja dan berkarir di luar adalah mau nggak mau kita harus sibuk di pagi hari. Dan yang terpenting adalah harus kita kerjakan di malam hari, karena waktu malam adalah waktu yang produktif dan banyak banget yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan rumah. Selain itu juga bahwa kita harus pintar-pintar membagi waktu mana semestinya dikerjakan sama istri dan mana juga semestinya dikerjakan sama suami. Jadi sepandi-pandinya kita untuk membagi peran dalam mengerjakan rumah tangga ini biar rumah tetap rapi dan bersih dan terawat ya. Poin terpenting di sini juga ya, kita sebagai suami tidak hanya bekerja di luar, tetapi kita juga harus mampu menjadi ART, bukan asisten rumah tangga melainkan ayah rumah tangga. Kita juga harus berpartisipasi dalam mengurus rumah ya, selain istri juga. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton, see you next video.